Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Haji Nugroho, NIM 18270. Di sini saya akan memberikan sedikit kultum bertema akhlak dalam berkeluarga. Yang pertama yang akan kita bahas adalah apa itu keluarga. Yang pertama adalah keluarga merupakan suatu lembaga yang menduduki posisi sangat penting dalam kehidupan manusia dan bermasyarakat. Ia merupakan unit masyarakat terkecil yang terbentuk karena bersatunya seorang laki-laki dan seorang perempuan dalam suatu ikatan pernikahan. Pernikahan merupakan ikatan yang tidak hanya bersifat jasmaniah, akan tetapi juga bersifat rohaniah dan sosial. Dan itu juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang pernikahan. Keinginan untuk hidup berkeluarga merupakan sesuatu yang fitri dan tidak bisa ditolak oleh siapapun, sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala secara fitrah telah menganugerahkan kepada setiap manusia jenis kelamin tersebut, dan kemudian melengkapinya dengan adanya perasaan tertarik antar lawan jenis. Keadaan demikian inilah yang menyebabkan pria dan wanita selalu membutuhkan dalam kehidupan berkeluarga agar mereka mendapat kasih sayang, ketentraman, dan dapat meneruskan keturunannya. Hal ini dinyatakan Allah dalam firman-Nya dalam surat Ar-Rum surat 30 ayat 21 yang artinya sebagai berikut. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah adalah Dia menciptakan untuk kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri, supaya kamu merasa cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan Dia antara kamu rasa kasih dan sayang. Secara yuridis, pernikahan merupakan langkah awal untuk membentuk keluarga dan mengatur kehidupan rumah tangga bagi suami istri dan anak keturunannya. Dalam masalah ini, agama dan akhlak memberikan ketentuan yang rinci, seperti syarat, rukun Islam, hak, dan kewajiban semua pihak yang terkait dalam pernikahan. Apabila keluarga sudah terbentuk, maka semua anggotanya terikat oleh norma, agama, dan akhlak yang mengatur kehidupan berkeluarga. Mereka saling memerlukan satu sama lain, sebab keluarga adalah tempat mereka untuk menyalurkan perasaan, pemikiran, dan isi hati masing-masing. Keluarga adalah tempat berlindung, mengadu, mengeluh, dan mengungkapkan rahasia-rahasia yang mereka miliki. Untuk itu, semua anggota keluarga harus mengembangkan sikap terbuka, saling percaya, saling mengingatkan, dan memaafkan apabila ada yang salah serta lupa. Maka harus saling menghibur apabila ada yang mengalami kesedihan dan kesusahan, saling membantu apabila ada yang mengalami kesulitan dalam rangka mencapai kesuksesan yang dicita-citakan. Ketentuan yang perlu diungkap kembali, sebab pada akhir-akhir ini kecenderungan demoralisasi dalam kehidupan berkeluarga berkembang dengan luar biasa. Banyak orang menganggap bahwa pernikahan bukan merupakan ikatan suci yang bersifat lahir batin, akan tetapi hanya ikatan perdata atau bahkan hanya penutup aib bagi keluarga atau perempuan yang membutuhkannya. Bagi mereka, pernikahan bukan merupakan sesuatu yang sakral dan membanggakan. Ikatan pernikahan tidak menjadi penghalang untuk melakukan hubungan seksual dengan pria atau wanita lain. Dalam beberapa kasus, bahkan ada wanita yang dengan bangga, dengan terang-terangan menyatakan bahwa hasil anak yang dilahirkan bukan merupakan anak dari suaminya, melainkan hasil hubungan gelap dengan pria lain. Astagfirullah. Mereka lebih mementingkan kepuasan pribadi, khususnya kepuasan seks, daripada akhlak berkeluarga. Di samping itu, berkembangnya seks bebas di kalangan remaja juga merupakan suatu hal yang mengkhawatirkan. Penelitian tentang perilaku remaja di 11 kota besar di Indonesia menghasilkan suatu kesimpulan bahwa
20% remaja telah melakukan seks bebas sebelum menikah. Kondisi di atas tidak boleh dibiarkan. Di sini dibutuhkan suatu keberanian untuk mengambil langkah serius agar hal di atas tidak berkembang dan kemudian berubah menjadi ancaman bagi eksistensi kehidupan berkeluarga. Oleh karena itu, keharusan menyebarluaskan pengertian dan pengalaman akhlak dalam kehidupan berkeluarga merupakan suatu keniscayaan agar masyarakat memahami fungsi keluarga bagi kelangsungan kehidupan manusia, masyarakat, dan bangsa. Nah, maka dalam keluarga sendiri, sejak dini, anak-anak harus diajarkan akhlak dalam berkeluarga, adab-adab dalam berkeluarga, apa yang harus dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan. Nah, akhlak dalam berkeluarga sendiri adalah pernikahan merupakan suatu lembaga yang hanya digunakan sebagai legitimasi dan penutup aib dari perilaku seks yang menyimpang atau hanya sebagai hubungan keperdataan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Pernikahan adalah ikatan lahir batin yang sakral dan merupakan salah satu kejadian penting dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu, pernikahan harus berlandaskan kaidah-kaidah agama dan nilai-nilai akhlak manusia. Dalam pandangan agama dan akhlak, pernikahan hanya mungkin dilaksanakan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku. Agama melarang dengan keras pernikahan sesama jenis, laki-laki dengan laki-laki atau perempuan dengan perempuan, dan hubungan seks dengan sesama jenis. Perbuatan tersebut dilarang sebab bertentangan dengan fitrah manusia. Mereka yang melakukan pernikahan dengan sesama jenis dan melakukan hubungan seks dengan sesama jenis akan mendapat siksa yang berat. Terdapat di Quran surat Hud ayat 77-82. Pernikahan juga tidak boleh dibatasi dengan waktu. Misal nikah hanya untuk 1 malam, 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun. Hal ini karena pernikahan bertujuan untuk membentuk keluarga yang kekal, bukan ikatan sementara yang hanya untuk memuaskan nafsu seks yang posesif dan egosentris. Oleh karena itu, pernikahan harus didasari dengan cinta, kasih sayang, keikhlasan, dan ibadah. Dasar ini akan mendorong masing-masing pihak untuk saling memahami, mengisi, melengkapi, berkorban dengan ikhlas dan sabar dalam rangka mewujudkan rumah tangga yang bahagia. Untuk itu, cinta dan kasih sayang antara suami istri harus terus dijaga agar pernikahan dapat kekal dan bahagia. Ketentuan bahwa pernikahan tidak boleh dibatasi dengan waktu juga mengandung dimensi tanggung jawab seorang suami terhadap istri dan anak-anaknya. Suami adalah pemimpin dalam keluarga, oleh karena itu suami harus bertanggung jawab terhadap masa depan istri dan anak-anaknya. Secara moral, pernikahan tidak hanya berhenti pada pemuasan nafsu seksual, tetapi bermuara pada terbentuknya keluarga yang bahagia, yaitu keluarga yang memiliki hubungan lahir batin yang mesra. Membangun hubungan yang demikian bukan seperti membangun rumah yang tinggal masang bahan-bahan yang sudah ada, atau seperti mengumpulkan barang-barang binatang yang dalam satu kandang yang tidak perlu melihat latar belakang masing-masing. Membangun hubungan lahir batin memerlukan waktu yang lama dan usaha dari semua anggota keluarga. Hubungan pernikahan adalah hubungan kemitraan, bukan kekuasaan. Kemitraan dalam pernikahan diistilahkan dengan zauj, yang artinya pasangan atau jodoh. Suami adalah pasangan istri, demikian pula sebaliknya. Kata ini juga mengandung makna bahwa pria sendiri belum lengkap tanpa wanita, dan demikian juga sebaliknya. Pasangan suami istri harus berjalan bersama sejajar seperti rel kereta api. Apabila salah satu terputus, maka rel tersebut tidak bisa dilewati. Berarti pasangan tersebut tidak meneruskan hubungannya dalam kehidupan rumah tangga. Nah, maka dalam berkeluarga sendiri ada yang namanya akhlak berkeluarga, yang mana kita diajarkan apa yang harus dilakukan, apa yang
akan kita lakukan setelah pernikahan, setelah kita membangun keluarga, bagaimana sikap suami kepada istri, dan bagaimana juga sebaliknya. Dan yang terpenting adalah bagaimana kita mengajarkan kepada anak-anak nanti bagaimana akhlak dalam keluarga yang sebenarnya, apa yang harus dilakukan, bagaimana mempunyai akhlak yang baik, akhlak kepada orang tua, akhlak pada ibu, pada bapak. Nah, itulah mungkin sedikit keuntungan yang bisa saya berikan tentang akhlak berkeluarga. Mungkin materinya sedikit melenceng, sedikit arah pernikahan ya. Itulah sebenarnya akhlak dalam berkeluarga, apa yang harus dilakukan, batasan-batasannya seperti apa, bagaimana seorang suami berakhlak kepada istrinya, apa yang harus dilakukan pada istrinya, begitu sebaliknya, bagaimana akhlak istri kepada suaminya, dan akhlak orang tua kepada anak, dan akhlak anak kepada orang tuanya. Demikian kultum yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.